Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa kembali hadir dalam mata kuliah, studio penyajian dan persentase. Jadi alhamdulillah pada kali ini merupakan pertemuan yang ke-10 ya untuk mata kuliah studio penyajian dan persentase ini. Jadi adapun materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teknik penyajian grafik. Nah, kalau tidak salah di pertemuan ke-7 itu sudah Pak Fadil sudah bawakan teknik penyajian grafik atau diagramnya. Jadi untuk pertemuan ke-10 ini sebenarnya materi pelengkap dari pertemuan sebelumnya itu. Oke, jadi mengenai pemahaman grafik, jadi mungkin teman-teman sudah pernah sebelum memasuki mata kuliah studi penyajian ini mungkin di SMP atau di SMA teman-teman sudah sering eh, berhadapan atau bahkan memakai grafik atau diagram pada saat mungkin mata pelajarannya mungkin apakah di matematika atau mungkin di mata kuliah lainnya yang menggunakan grafik seperti ini. Nah, jadi untuk pemahaman grafik itu sendiri menurut Harry S. Di 2007 menyatakan bahwa grafik itu adalah sebuah penggambaran data-data yang diplot dalam sebuah bidang yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Nah, adapun juga menurut Wilson 1998 itu menyatakan bahwa grafik itu adalah garis horizontal dan vertikal yang menghubungkan antara dua titik. Kemudian juga disebutkan Selby 1979 juga mengatakan bahwa grafik itu merupakan segala alat bantu untuk mengungkapkan dua macam data atau pun lebih. Jadi ketika kita ingin menyimpulkan dari berbagai pemahaman orang-orang sebelumnya bahwa sebuah grafik itu merupakan sebuah penggambaran data-data yang diplot dalam sebuah bidang yang menghubungkan dua variabel. Nah, variabel itu terdiri atas garis horizontal dan vertikal. Jadi, grafik ini juga merupakan sebuah alat bantu ya, di mana alat bantu ini memudahkan kita dalam membaca. Jadi, sebuah grafik biasanya itu untuk memudahkan membaca sebuah data-data yang mungkin ada banyak dalam sebuah tabel sehingga kita memerlukan sebuah grafik. Jadi dalam studi penyajian persentase ini kaitannya dengan grafik itu sangat-sangatlah erat. Karena kenapa dalam studi penyajian dan persentase ini kita akan menyajikan semua data-data, apakah itu data hasil survei ataupun data-data apa saja ke dalam sebuah tabel. Nah, dalam tabel ini biasanya ada sangat banyak sekali data yang mungkin eh, akan memudahkan teman-teman ketika mempresentasikan sesuatu atau memberikan pemahaman kepada audiens tentang data yang disampaikan. Nah, salah satu solusinya yaitu membuat sebuah grafik agar orang-orang lebih tertarik lagi untuk melihat penyajiannya dari teman-teman. Next. Nah, kemudian jika kita pahami sebenarnya secara ringkasnya grafik itu juga disebut sebagai sebuah bagan atau diagram. Kemudian grafik juga merupakan bagian dari gambar. Kemudian grafik juga menjanjikan perbandingan unsur data. Jadi ada data yang kita sajikan dalam sebuah grafik. Kemudian grafik juga terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Jadi grafik itu terdiri atas dua garis. Jadi yang tadi sudah disebutkan horizontal dan vertikal. Sedangkan titik koordinatnya adalah itulah yang menjadi numerik dalam sebuah grafik itu atau kuantum dalam sebuah grafik tersebut. Jadi pada pembahasan selanjutnya di slide selanjutnya kita akan membahas seperti apa sih macam-macam dari grafik tersebut.
Kemudian kelima yaitu grafik umumnya dibuat mengacu pada data penyajian bentuk tabulasi untuk mudah dipahami. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi bahwa grafik memudahkan kita untuk mempresentasikan sebuah tabulasi. Jadi ketika teman-teman menyajikan data hasil survei atau mungkin data apa saja ke dalam sebuah persentasenya teman-teman. Jadi ketika disajikan dalam sebuah tabulasi, mungkin bisa saja ada audiens yang mungkin agak kurang tertarik atau mungkin agak kurang mengerti terhadap penyajian data dalam bentuk tabel. Mungkin karena terlalu banyaknya data-data yang tersaji dalam tabel tersebut, maka audiens akan sulit untuk memahami eh, apa sih yang akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi grafik inilah yang akan lebih mempermudah apakah teman-teman mempresentasikan dan akan mempermudah audiens untuk memahami apa yang teman-teman sajikan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bentuk dasar grafik. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa grafik itu terdiri atas dua garis, yaitu eh, dua jenis koordinat, yaitu koordinat X dan eh, koordinat Y. Jadi koordinat X ini yaitu horizontal posisinya, kemudian koordinat Y yaitu posisinya adalah vertikal. Jadi mungkin teman-teman sepertinya di mata pelajaran SMA atau SMP mungkin teman-teman sudah sering menggunakan grafik dengan sumbu X dengan sumbu Y seperti ini kan ada di mata kuliah matematika kalau tidak salah yang mempelajari tentang grafik seperti ini. Jadi ada sumbu Y yang posisinya itu vertikal dan sumbu X itu yang posisinya yaitu horizontal seperti ini. Jadi inilah garis koordinatnya. Koordinatnya itu garis seperti ini, kemudian titik koordinatnya yang angka-angka ini ya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu adapun fungsi dari grafik. Yang pertama yaitu menggambarkan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dengan teliti dengan keterangan kualitatif. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai perkembangan serta perbandingan data dari waktu ke waktu atau kelompok satu dengan kelompok lain secara cepat serta jelas. Jadi ketika teman-teman menjelaskan misalnya menjelaskan data perkembangan jumlah penduduk 5 tahun terakhir kan ada di mungkin di tugas surveinya teman-teman, tugas presanya teman-teman itu kan ada data penduduk 5 tahun terakhir. Nah, apabila dibentuk dalam tabulasi mungkin akan masih akan sulit dicerna oleh audiens mungkin. Kemudian juga teman-teman akan lebih sulit untuk menjelaskan bagaimana perkembangan penduduk 5 tahun terakhir ini. Tetapi ketika menggunakan sebuah grafik itu akan mempermudah teman-teman dalam menjelaskan, juga mempermudah audiens untuk mengerti atau mencerna apa yang teman-teman sajikan dalam persentasenya teman-teman. Jadi dalam grafik itu bisa dilihat dalam data 5 tahun terakhir itu yang mana tahun yang mungkin lebih sedikit jumlah penduduknya atau bahkan lebih tinggi jumlah penduduknya. Bahkan juga kita bisa melihat dalam grafik ini bagaimana perkembangannya, apakah dia naik turun atau mungkin uh, turun dulu kemudian naik atau mungkin naik dulu kemudian turun perkembangan jumlah penduduknya. Jadi dengan grafik itu akan memudahkan kita memberikan penjelasan dan audiens lebih mudah untuk membaca dan memahami isi dari presentasinya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pencarian informasi dari sebuah data yang telah dibuat dalam bentuk penyajian lain. Jadi sama seperti dijelaskan tadi bahwa eh, dengan grafik ini akan mempermudah pencarian. Jadi misalnya data 5 tahun jumlah penduduk 5 tahun terakhir tadi ini telah disajikan dalam bentuk grafik, itu akan mempermudah. Misalnya dari tahun 2010
10 hingga tahun 2015. Dengan grafik itu akan lebih mudah carinya. Misalnya kita cari data perkembangan penduduk di tahun 2015. Kita tinggal lihat grafiknya. Wah, oh ternyata dari tahun 10 ke 2011 itu eh, jumlah penduduknya menurun. Itu kan di grafik itu bisa kita lihat. Meskipun kita tidak lihat angka-angkanya, dengan grafik itu sudah kelihatan bahwa dia naik atau dia turun. Jadi sebentar kita berikan contoh grafiknya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk grafik. Jadi paling tidak ada 5 bentuk grafik. Jadi grafik yang pertama yaitu grafik batang, kemudian grafik garis, kemudian ada juga grafik titik, grafik lingkaran, dan grafik yang berbentuk radar. Jadi selanjutnya akan dijelaskan grafik batang. Nah, grafik batang ini merupakan suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan datanya. Jadi grafik batang ini terbagi lagi atas 4. Yang pertama bentuknya vertikal, kemudian ada berbentuk horizontal, juga ada yang berbentuk majemuk, dan bentuknya bertingkat. Jadi untuk kapan digunakan keempat ini, jadi itu tergantung dari pada kepentingan dari penyajiannya itu. Kapan penggunaan grafik batang itu? Jadi pilihannya pertama yaitu proporsi dari beberapa populasi, kemudian perbandingan individu dalam suatu kelompok, menggambarkan perkembangan data. Jadi ada bentuk penyajiannya itu kategori data ditulis pada sumbu horizontal, dan frekuensi digambarkan secara vertikal. Nah, ini adalah contoh dari bentuk grafik batang. Jadi ketika ingin mencontohkan grafik batang seperti ini, tentunya ada data yang diolah. Jadi dalam slide ini kami memberikan contoh data sederhana. Jadi ini adalah jumlah sebaran mahasiswa pada 5 mata kuliah. Jadi pertama ada mata kuliah studi penyajian persentase dengan jumlah mahasiswanya itu 80, kemudian kartografi ada 110, perencanaan pariwisata ada 111, mitigasi bencana 105, kemudian etika dan moral perencanaan ada 106 orang. Jadi ketika teman-teman mempersentasikan tabulasi seperti ini kan akan terlihat lebih sulit, atau mungkin apa ya, lebih lebih sulit dicerna oleh audiens ketika teman-teman mempresentasikan seperti ini. Audiens akan lebih sulit, wah, yang mana ketika ditanya yang mana jumlah mahasiswanya yang paling banyak, itu kan agak repot. Kalau ini kan masih masih karena masih hanya 5 5 item, apabila ini ada 100 ratusan, kan itu kan akan sulit untuk mencari jumlah yang terkecil dan jumlah yang terbesar. Ketika menggunakan grafik itu kan bisa ketara seperti ini. Ketika kita bilang mahasiswa mata kuliah yang mana yang mahasiswanya paling banyak. Ketika lihat grafik seperti ini kan sudah kentara. Di mata kuliah perencanaan pariwisata ini grafik batangnya menunjukkan dia yang paling tinggi. Jadi itu akan lebih apa ya, lebih lebih mempermudah teman-teman dalam mencerna. Baik sebaliknya juga, audiens juga akan lebih mudah mencerna apa yang disampaikan teman-teman ketika melakukan persentase. Sama halnya dengan grafik yang vertikal dan horizontal. Jadi ini ada vertikal, ada horizontal. Jadi sebenarnya agak sama, cuman perbedaannya hanya ada yang horizontal dan ada yang vertikal, tapi pada dasarnya fungsinya itu sama. Jadi yang di bawah ini studio penyajian personil itu adalah kategorinya, sedangkan frekuensinya adalah yang batangnya ini. Jadi ini adalah sebuah frekuensi di mana frekuensi ini menunjukkan ketika ditabel itu jumlah dari uh, uh, mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Ini adalah frekuensi dan ini adalah kategorinya. Selanjutnya yaitu grafik majemuk dan bertingkat. Jadi grafik majemuk dan bertingkat ini sebenarnya dalam penggunaan data seperti ini dia ada dua 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 apa ya dua frekuensi yang dijelaskan dalam
satu kategori seperti ini. Jadi dalam kategori studio penyajian ada dua data yang tersampaikan. Jadi ketika kita lihat tabelnya, jadi studio penyajian ini jumlah mahasiswanya dibagi lagi, ada perempuan, ada laki-laki. Jadi kita bisa cepat paham, cepat menangkap ketika eh, disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi misalnya kita lihat, oh jumlah mahasiswa perempuan ternyata lebih banyak di mata kuliah studio dibandingkan jumlah mahasiswa laki-lakinya. Dan seperti itu cara membacanya. Kemudian bisa kita lihat juga, oh ternyata kartografi itu eh, jumlah mahasiswa perempuannya yang terbanyak di antara semua kelas. Itu kan agak agak mudah ketika kita mencerna atau membaca dalam sebuah grafik dibandingkan dalam tabel yang menjadikan angka-angka atau data-data yang sedemikian banyaknya ini baru 5 kelas atau 5 mata kuliah. Bagaimana jika ada 100 mata kuliah di sini dan kita akan melihat sedemikian banyaknya angka-angka seperti ini itu kan akan membuat bingung atau mungkin membuat audiens teman-teman akan merasa bosan. Jadi kenapa grafik juga dibutuhkan ya paling tidak untuk memberikan apa ya variasi lah dalam penyajian slide-nya teman-teman nantinya. Kemudian grafik bertingkat juga sama sebenarnya. Jadi posisinya cuma digabungkan. Jadi tadinya di majemuk itu dipisahkan, ada dua batang. Di grafik bertingkat ini dia digabungkan dalam satu balok ya, dalam satu balok tapi tetap kelihatan perbandingannya bahwa yang merah ini adalah jumlah jenis kelamin perempuan dan yang kuning ini adalah laki-laki. Jadi tetap kelihatan ininya perbandingannya seperti itu. Kemudian sama, jadi ini adalah grafik majemuk dan bertingkat. Jadi dia posisinya vertikal. Jadi sebenarnya sama lah. Pada dasarnya sama penyampaiannya, cuman posisinya yang dibalik ya. Nah, selanjutnya itu grafik garis. Jadi grafik garis ini menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode yang tetap atau berkesinambungan. Kemudian sumbu horizontalnya menyatakan selisih jumlah, sedangkan sumbu vertikalnya itu menyatakan kuantum atau nilai data. Jadi grafik garis ini bisa kita lihat contohnya pada slide. Jadi seperti ini dia grafiknya. Jadi sebenarnya kalau yang cocoknya untuk penggunaan grafik garis itu sebenarnya misalnya perkembangan jumlah penduduk ya. Jadi kalau untuk mengenai data sebaran jumlah mahasiswa ini sebenarnya tidak terlalu cocok digunakan dalam sebuah grafik garis, tapi karena ini hanya contoh data ya. Jadi anggaplah bahwa ini adalah perkembangan jumlah mahasiswa lah ya. Jadi mestinya yang cocoknya itu ada sebuah perkembangan periode. Jadi misalnya tahun 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. Jadi yang cocoknya itu menggambarkan sebuah perkembangan atau tahap perkembangan ya dalam sebuah periode kalau menggunakan grafik garis. Jadi karena ini hanyalah sebuah contoh data, jadi saya tadi hanya mengambil data dari tabel yang sebelumnya saya masukkan ke dalam sebuah grafik garis seperti ini. Jadi pada dasarnya penggunaannya yaitu uh, memberikan gambaran terhadap keadaan perubahan dalam setiap periode data ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu grafik titik. Jadi grafik titik ini dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik yang terpancar. Kemudian hanya menghilangkan garis penghubung antara titik-titik dari diagram garis. Jadi sebenarnya pada dasarnya grafik titik ini adalah sebenarnya hampir sama penggunaannya dari diagram garis ini, tapi cuma bedanya ya garisnya yang dihilangkan, cuma
titiknya saja yang ditinggal seperti ini. Jadi seperti ini penampakan dari grafik titik. Kemudian selanjutnya itu grafik lingkaran. Jadi grafik lingkaran ini umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Kemudian keterbatasan dalam menyajikan data yaitu hanya berupa data dari tabel satu arah. Jadi dia tidak bisa menggambarkan data dua arah. Jadi bedanya dengan yang diagram majemuk tadi. Jadi kalau ada dua data dalam satu kategori itu tidak bisa dijelaskan menggunakan grafik lingkaran seperti ini. Jadi lingkaran ini hanya bisa cocoknya sebenarnya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Jadi dalam satu lingkaran ini kan jumlahnya 100%. Jadi ketika dimasukkan data itu kan itu akan terpresentase dengan sendirinya jika menggunakan Microsoft Excel. Jadi cocoknya memang untuk memberikan gambaran terhadap persentase dari suatu data. Jadi adapun kelebihannya dari grafik lingkaran ini ya hanya dari segi visualisasi. Jadi hanya dari segi tampilannya saja. Kemudian bentuk-bentuknya ya ini bentuknya ada yang langsung menjelaskan persentase, kemudian ada juga yang menjelaskan keduanya, ada yang menjelaskan dengan kategorinya. Jadi ini menjelaskan kategori, kemudian menjelaskan datanya, nilai datanya, kuantumnya. Ada juga yang langsung yang bentuknya seperti ini. Jadi dia dalam sebuah lingkaran ini itu hanya ada persentase, kemudian di sini legendanya atau keterangannya. Jadi ini hanya bentuk-bentuk dari grafik lingkaran. Tergantung dari teman-teman mau gunakan yang mana sesuai dengan pilihannya. Nah, selanjutnya yaitu grafik radar. Nah, jadi grafik radar ini juga biasanya disebut sebagai grafik laba-laba. Jadi mungkin karena bentuknya seperti jaring laba-laba, makanya biasa orang sebut sebagai grafik laba-laba. Jadi grafik ini juga biasanya digunakan untuk melihat sebaran data dan juga untuk melihat pencarahan data atau outlier grafik. Nah, jadi pada slide itu ada ini adalah contoh dari grafik radar ya. Jadi ini adalah uh, grafik dari data tabel ini. Jadi tabel ini merupakan tabel peminatan mahasiswa dalam mata kuliah di PWK. Jadi kita contohkan 5 mata kuliah. Jadi dengan grafik ini kita bisa lihat bahwa di mana mata kuliah yang paling banyak peminatannya. Jadi ketika kita lihat grafiknya, oh kita sudah bisa langsung menangkap bahwa ternyata di mata kuliah perencanaan kawasan pesisir itu yang peminatannya paling banyak. Beda halnya dengan perencanaan desa terpadu yang peminatannya lebih sedikit. Kenapa kita bisa langsung menangkap seperti itu? Jadi cara membaca grafik radar ini ketika titik atau garis ini cenderung ke tengah, misalnya karena di sini ada perencanaan desa terpadu, kemudian titiknya desa terpadu ini cenderung mengarah ke tengah dari grafik ini, makanya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa peminatannya sedikit karena makin ke dalam itu jumlahnya makin sedikit. Jadi makin keluar itu jumlahnya makin besar. Kita lihat di perencanaan kawasan pesisir ini, dia mendekati garis paling luar. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa ini yang paling banyak peminatnya. Jadi dengan grafik radar ini kita tidak perlu melihat data di tabel terlalu banyak ketika kita ingin menyimpulkan mana peminatan yang sedikit, mana peminatan yang paling banyak. Cukup dengan grafik ini kita sudah bisa tahu, oh ternyata mata kuliah perencanaan kawasan pesisir ini yang paling banyak peminatnya. Seperti itu saya kira dengan beberapa jenis grafik yang telah dijelaskan sebenarnya mempermudah kita untuk membaca
data-data yang ada pada sebuah tabulasi. Jadi kita mudah membacanya, kita mudah menyimpulkannya, dan juga mudah untuk menjelaskan kepada audiens ketika kita melakukan persentase. Di samping itu, dengan kita menggunakan grafik ya, itu akan lebih memberikan kesan visualisasi yang lebih baik ketika menggunakan data. Kita juga memberikan audiens juga akan lebih lebih mungkin terhibur lah dengan uh, slide kita dibanding dengan hanya menampilkan data dalam sebuah tabel. Itu kan membuat audiens akan menjadi bosan. Jadi ketika memberikan grafik itu memberikan nuansa yang lebih menarik ke slide-nya kita ketika melakukan presentasi, membuat audiens tidak bosan dan lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan ini jadi kita ada tugas individu. Jadi yang pertama itu buatlah tabel data penduduk kecamatan di tempat tinggal masing-masing terdiri atas pertama yaitu jumlah penduduk, kemudian jumlah dan persentase penduduk, kemudian perkembangan penduduk 5 tahun terakhir, kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin, selanjutnya itu komposisi penduduk menurut mata pencaharian, dan terakhir yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur. Kemudian yang kedua yaitu ubah bentuk penyajian tabel di atas menjadi bentuk grafik sesuai muatan atau informasi data dalam setiap tabel tersebut. Jadi ada pencatatannya yaitu setiap tabel diubah menjadi minimal ke dalam 2 bentuk grafik. Pilihan grafiknya sama seperti yang dijelaskan tadi, yaitu grafik batang, garis, titik, lingkaran, dan radar. Jadi cukup ya paham dengan tugasnya. Jadi jika teman-teman kurang paham dengan tugasnya, teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp group. Nanti kami akan memberikan tanggapan jika ada yang kurang dimengerti. Begitu juga dengan materi yang kita jelaskan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang masih kurang dipahami, silakan teman-teman bertanya di WhatsApp group. Kemudian jadi untuk pertemuan pada kali ini mungkin kita anggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga kita bisa kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.